Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua pagi ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu bisa hadir tepat waktu ya untuk mencari ilmu. Ingat ya, salah satu ibadah itu adalah dengan mencari ilmu. Hari ini siap belajar semuanya? Siap. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa ya. Silakan Aura untuk pimpin doa. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Aura. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu akan bermanfaat ya untuk kita secara pribadi, juga mudah-mudahan bisa kalian salurkan nanti untuk mungkin saudara, tetangga, ya kan, keluarga atau apapun yang nanti di luar sana membutuhkan ilmu dari kita yang kita dapat hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke, Ibu akan mengabsen dulu. Nah, ini absen. Hari ini temanya enaknya apa ya? Hari ini temanya mengucapkan rasa syukur. Jadi, apa yang membuat kalian bersyukur pagi ini? Jadi pas bangun tidur, melek, saya bersyukur nih gitu. Ya. Setiap yang Ibu sebutkan namanya, sampaikan rasa syukur kalian, oke? Ibu mulai dari Alifah Nur Syafiqah. Bisa sembuh dari sakit, alhamdulillah. Aluna Kirania Zulfan. Apa? Masih diberi nyawa untuk hidup. Bener ya, alhamdulillah. Aura Syifa. Mau dapat arisan. Nanti boleh bagi-bagi ya. Oke, semuanya. Absen sudah, berdoa sudah. Nah, sekarang Ibu kasih challenge. Lihat, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kita pernah mempelajari ini sebelumnya ya? Ya kan? Nah, coba daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan pada gambar tersebut. Siapa yang bisa jawab? Ngacung. Oke, yang duluan ngacung Baby dulu. Ayo, Baby, mana Beb? Jawabannya Beb? Satu. Kenapa jawabannya satu? Karena yang satunya kurang dari 24, satunya lebih dari 30. Oke, yang satunya kurang dari 24, yang satunya kurang dari lebih dari 30. Betul ya? Karena ini ada dua garis, ya kan? Dua garis. Nah, yang satu 4x ditambah 3y kurang dari 24, kira-kira garisnya yang mana? Garis pertama atau garis yang kedua? Garis yang 4x ditambah 3y kurang dari 24. Gimana cara mencari titiknya? Pertama memisalkan x-nya dengan 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Berarti 24 tinggal kamu bagi 3. Berapa 24 bagi 3? Berapa 24 bagi 3? 8. Berarti 0,8 mana? 0,8. Berarti ini garisnya. Garis yang ke-2. Karena kurang dari berarti daerah himpunan penyelesaiannya ke sini ya. Nah, betul. Berarti yang ini lebih dari, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang ke atas. Maka berada pada daerah nomor 1. Tepuk tangan dong untuk Baby. Terima kasih. Ibu yakin kalian juga sudah mulai memahami ya. Jadi ini materi sebelumnya kita pelajari, maka kita lanjut materi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Nih, tujuan pembelajaran hari ini adalah poin yang ketiga, yaitu menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan
dengan menggunakan daerah penyelesaian grafik sistem pertidaksamaan linear. Kalian sudah pernah menggambar grafik kan ya? Sudah pernah. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai optimum dari sebuah gambar grafik. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya memahami nilai maksimum dan nilai minimum? Menurut kalian tuh penting nggak? Dalam kehidupan sehari-hari tuh kita harus tahu nih nilai maksimum minimum tuh kayak penting nggak? Penting. Penting. Kemudian berikan contoh nilai maksimum dan minimum pada kehidupan sehari-hari. Pernah nggak? Apa ya kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menghitung? Bikin bekal, boleh. Ada lagi? Uang saku. Bener sih. Kalau uang saku itu ngitungnya maksimum atau minimum, Beb? Minimumnya 50. Anaknya Raffi Ahmad kayaknya nih ya, Baby ini ya. Ini jadi untuk mengetahui nilai maksimum minimum itu sangat penting ya. Karena nilai maksimum dan minimum itu nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, nah Ibu akan adakan yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah penilaian awal pembelajaran. Oke, Ibu bagikan linknya pada Google Form. Ibu bagikan di grup. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Sudah? Oke, sudah ada linknya? Nah, kalau sudah ada, silakan kalian jawab soal dari asesmen diagnostik itu. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Pertanyaannya sangat simpel sekali tentang pengetahuan awal ya. Jangan lupa masukkan emailnya dulu. Kemudian di situ ada pertanyaan deskripsi juga, pertanyaan singkat, boleh kalian jawab. Nanti asesmen ini akan Ibu jadikan sebagai dasar untuk membagi kelompok ya. Karena kita hari ini akan menggunakan metode project based learning. Project based learning itu adalah pembelajaran berbasis project. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian bekerja secara kelompok. Dan kelompoknya akan Ibu bentuk sesuai dengan hasil asesmen diagnostiknya. Coba sekali lagi raise hand yang sudah selesai semua. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua. Sip. Nanti hasilnya akan Ibu cek ya. Asesmen diagnostik sekali lagi, Ibu akan jadikan referensi atau dasar untuk pembagian kelompok ya. Jadi nanti pembagian kelompoknya sesuai dari hasil asesmen diagnostiknya ya. Oke, kita ice breaking dulu sebentar deh sebelum masuk ke video pembelajaran ice breakingnya. Nih, kalau Ibu sebutkan angka 1, kalian tepuk tangan, prok 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 prok, bisa nggak? Bisa. Coba 1, 2. Kalau Ibu sebutkan 2, prok 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 prok, terus teman di sebelahnya kamu usir, hus. Saling memandang, hus gitu ya. Ya, yang kenceng, hus, biar semangatnya tuh ngumpul, malesnya yang hilang kayak gitu, oke? Coba, 2. Nah, 3, kalau Ibu sebutkan 3, maka prok 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 prok, kagetin temennya. Wah, kayak gitu. Ya, biar nggak ngantuk. Oke, coba 3. Oke. Baik, Ibu tayangkan satu video pembelajaran sebelum kita mulai masuk ke proyeknya. Tolong kalian perhatikan video pembelajaran ini ya.
Wabarakatuh, ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan nilai maksimum dan minimum pada materi program linear. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga video yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Seperti yang tadi sudah di awal tuh ya, langkah pertama adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dulu. Setelah itu kamu tentukan juga titik-titiknya, kayak gitu kan? Iya. Oke. Setelah menentukan ini namanya metode apa nih? Eliminasi kan? Iya. Nah, metode eliminasi itu untuk menentukan titik tengah ya. Iya. Setelah menentukan titik-titiknya, maka nanti kita akan substitusikan ke dalam fungsi objektifnya gitu. Oke. Jadi, nih, tadi kan sudah ada titiknya. Silau. Ada titik yang pertama berapa, 0,12. Kemudian ada titik yang kedua 6,0 dan juga ada titik tengah ya. Ini kan? Nah, ini kita lanjut lagi. Maka ini tinggal dikurangi, ya kan? Mana yang habis? Yang variabelnya Y. Kemudian 3 dikurangi X berapa? 2X sama dengan 12 dikurangi 6. 6. Jadi nilai X-nya berapa? 3. Dapat dari mana 3? 6 dibagi. Nah, kalau sudah memahami, kita akan masuk ke tugas project ya. Tugas project. Nah, ini Ibu sudah dapat hasilnya tadi. Dari hasil asesmen diagnostik kalian, Ibu sudah mendapatkan rank nilainya, maka Ibu akan bagi kelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik ya. Ibu akan bagikan kelompok dulu, membagi kelompok dulu. Sudah? Oke. Ini ada lembar kerja peserta didik, silakan kamu baca ya. Kalian, Ibu sudah membuat LKPD ini sesuai dengan tingkat kemampuan kalian ya. Silakan. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk kalian dapat berdiskusi dan menyelesaikan soal dalam LKPD tersebut. Dan Ibu harap kalian bisa menuangkan penyelesaiannya ke dalam media. Nah, medianya itu ada beberapa pilihan. Kalian boleh pakai PPT atau PowerPoint, kalian juga boleh pakai Canva, boleh pakai poster, boleh pakai apapun lah yang kalian mau ya. Nanti setelah selesai kalian harus mempresentasikan jawabannya. Silakan bisa langsung dimulai. Untuk membuat roti jenis A membutuhkan 150 gram tepung ya. Berarti ini ada roti jenis A sama ada roti jenis B. Nah, awas roti A-nya 75 berapa? 150 gram tepung. Kemudian 50 gram mentega. Kalau roti B-nya berarti 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Nah, tersedianya tuh segini nih. 26,25 kilogram. Berarti kalau misalkan hanya segini bahan yang dipunya, berarti kan pembuatannya tidak boleh lebih dari bahan persediaan. Berarti menggunakan tandanya apa? Kurang dari. Ya. Karena bahan maksimalnya hanya segitu. Maka tidak boleh lebih dari ini. Nah, sekarang 20 tugas yang pertama adalah kalian rubah dulu ini ke dalam bentuk model matematika seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, sok coba dulu nanti Ibu kesini lagi. Baik, kita mulai presentasi. Silakan kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu.
Ini sudah selesai, boleh kirimkan filenya ke Ibu? Sudah selesai? Boleh, silakan. Kelompoknya Melna, Frisa. Tadi siapa lagi? Askia. Boleh silakan ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Oke, kita dengarkan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang pertidaksamaan linier dan variabel. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Mela Jufriana Nesti sebagai moderator, dan di samping saya ada Prisa Rianti Francisca sebagai permateri 1. Di sampingnya ada Esmi Asri Guritno sebagai permateri 2, dan di sampingnya ada Widya Putri Dewi sebagai permateri 3. Dan di samping ada Mawar Dewi Arianti sebagai kesimpulan, dan yang terakhir ada Askia sebagai notulen. Mungkin langsung aja baca sekalian aja dulu soal. Baik, di sini saya akan menjelaskan soalnya. Seorang pemborong mempunyai persediaan cat warna coklat 200 kaleng dan abu-abu 480 kaleng. Bisanya ke depan. Nah, biar kelihatan. Pemborong tersebut mendapat tawaran untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, ternyata satu ruang tamu menghabiskan 2 kaleng cat warna coklat dan 6 kaleng warna abu-abu. Sedangkan satu ruang tidur menghabiskan 4 kaleng cat coklat dan 4 kaleng cat abu-abu. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp600.000 dan setiap kamar tidur Rp450.000, tentukan pendapatan maksimum yang diterima pemborong. Selanjutnya ada variabel. Variabel 1 cat coklat, ada ruang tamu 2, kamar tidur 4, dan jumlahnya 200. Variabel kedua cat abu-abu, ruang tamu ada 6, kamar tidur ada 4, jumlahnya 480. 2x ditambah 4y kurang dari 200, x ditambah 2y sama dengan 100. 6x ditambah 4y kurang dari 480, 3x ditambah 2y sama dengan 240. Titik potong 1, x ditambah 2y kurang dari 100 adalah titik potong 0,50 dan 100,0. Titik potong kedua 3x ditambah 2y kurang dari 240 adalah titik potong 0,120 dan 80,0. Menggambar grafik. Titik potong 50 apa sih? 0,50 dan apa sih? 0,0, 0,20 dan 0,80,0. Nah, ini ya. 3x ditambah 2y kurang dari 240. X ditambah 2y kurang dari 100. Titik eliminasi. 3x kurang dari 240 apa sih? Dikurangi 100. 2x kurang dari 120. X kurang dari 120 dikurangi 2 dibagi 2. Jadi X adalah kurang dari 60. X ditambah 2Y kurang dari 100. 60 ditambah 2Y kurang dari 100.
2Y kurang dari 100 dikurangi 60. 2X kurang dari 40. Y kurang dari 40 dibagi 2. Y kurang dari 20. Oh iya. Titik pojok X, Y, dan Z sama dengan 600.000 X ditambah 450 Y. 0,50 X-nya adalah 0, Y-nya adalah 50, hasilnya adalah 22.500.000. 80,0 X-nya adalah 80, Y-nya adalah 0, hasilnya adalah 48 juta. 60,20 X-nya adalah 60, Y-nya adalah 20, dan hasilnya adalah 45 juta. Kesimpulan, pengecat lebih baik mengecat 60 ruang tamu dan 20 ruang tidur. Mungkin sekian saja presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua alhamdulillah ya sudah berhasil melakukan presentasi. Tapi mohon maaf, nanti yang 2 kelompok lagi akan presentasi di pertemuan selanjutnya. Ya, baiklah, alhamdulillah kegiatan presentasi telah selesai. Maka kita masuk ke kegiatan akhir penutup. Tapi sebelumnya Ibu ada 1 lembar refleksi. Silakan kalian isi lembar refleksinya. Ya, ini refleksi ini menggambarkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kalian komentari, kalian isi sesuai dengan yang kalian alami hari ini, ya. Sudah, satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi belum? Baik nih, perhatikan. Jadi kita hari ini kan membahas tentang nilai optimum ya. Jadi nilai optimum itu apa? Ada apa? Maksimum dan minimum. Tadi nilai maksimum itu apa? Nilai terbesar atau nilai tertinggi. Nilai minimum itu? Nilai terkecil atau nilai terendah. Jadi bagi pengusaha, pedagang, ataupun wirausaha lainnya, ini sangat penting sekali kalau misalkan kita sebelum melakukan usaha itu ya, menghitung dulu nih kira-kira saya punya modal sekian. Kemudian saya mau jualan ini nih, ada 2 tipe jualan. Supaya saya mendapatkan keuntungan maksimum, kira-kira saya harus memproduksi itu berapa? Dan kalau misalkan supaya modalnya terlihat sih, modalnya mengeluarkan kecil, ya kan? Maka saya juga harus mengeluarkan modalnya dengan tipe yang mana? Karena produk itu banyak varian mereknya, juga varian harganya. Kayak contohnya terigu itu kan berbagai macam merek ya, ada yang dari mahal, ada yang dari murah, gitu. Nah itu, jadi nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kalian sudah memahami ya? Berarti hari ini alhamdulillah tujuan pembelajarannya tercapai. Tinggal nanti PR-nya 2 kelompok lagi nanti akan melaksanakan
presentasi. Nah, untuk materi selanjutnya, karena ini masih ada presentasi, nanti disiapkan juga untuk bab berikutnya, yaitu tentang nih pertidaksamaan linier ya. Ya. Nanti kita masuk ke persamaan linier 3 variabel. Ya. Oke? Sebelum Ibu akhiri ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Coba kita tepuk ice breaking, tepuk 1, 2, 3. 2. Oh iya. 3. Gitu. Nah, satu motivasi di akhir pembelajaran nih. Yang jelas, karena kalian sudah memilih masuk ke SMK, berarti kalian itu akan difokuskan untuk punya skill dalam berwirausaha. Ya, jadi yang namanya sukses itu bukan hanya kalian bisa masuk ke perusahaan yang besar, bukan hanya seperti itu. Bukan menjadi patokan bahwa saya sukses itu kalau saya bisa masuk ke PT yang besar nih, yang bonafit kayak gitu, bukan seperti itu saja. Tetapi kalian bisa memanage skill kalian seperti berdagang misalkan. Kemudian kalian juga, saya mau berinvestasi nih. Zaman sekarang kan bisa ya. Kita bisa kolaborasi dengan franchise-franchise yang ada. Tapi skill yang manajemen skill tadi adalah manajemen bagaimana kamu menghitung. Nih, makanya penting sekali di matematika ini untuk selalu menghitung modal dan juga keuntungan. Bukan kita materialistis, bukan ya. Hanya sebagai makhluk hidup, kita juga harus bisa memprediksi dan juga memperoleh keuntungan yang maksimal. Kayak tadi Ibu ulas sedikit dulu ya. Tadi nih kelompok 1 presentasinya sudah bagus, hanya mungkin karena namanya orang public speaking itu, memang public speaking itu nggak gampang. Tapi nggak masalah sejauh itu kalian sudah oke, sudah hebat. Hanya memang blocking ya. Jadi kalau ngobrol itu, kalau misalkan Ibu ngomongnya kayak gini aja, menurut kamu gimana? Ya iya kan? Gitu. Jadi kalau misalkan mau presentasi, lain kali gunakan eye contact juga. Jadi pandanglah teman-teman kamu itu. Gitu. Ya, yang kedua, biarkan suara kalian lantang. Kenceng. Ibu Mary ngomongnya kenceng nggak? Kenceng. Supaya apa? Supaya apa yang tadi kita sampaikan itu juga nyampe ke kalian juga. Gitu, jangan sampai itu ngomong apa sih? Kan nggak kedengeran kan? Gitu. Itu yang paling pentingnya. Kemudian yang paling penting juga adalah penguasaan materinya. Diadakan diskusi itu tujuannya adalah untuk kalian bisa bertukar pikiran. Karena pemikiran 2 orang lebih baik daripada hanya berpikir sendiri. Apalagi ini satu kelompok berlima, ya kan? Ya, jadi kamu bisa saling bertukar pikir, ini gimana ya, langkah selanjutnya gimana ya, kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Makanya tadi sudah oke, kelompok berapa 3 ya? Nah, tadi juga posternya sudah bagus sekali, penjelasannya juga sudah ada item-itemnya dari mulai soal, kemudian dituangkan ke dalam model matematika dalam bentuk tabel, setelah itu dituangkan lagi dalam bentuk pertidaksamaan ya baby, bukan sama tidak, apa tadi kamu ngomong? Tidak samaan katanya. Yang benar adalah pertidaksamaan. Kemudian setelah pertidaksamaan menentukan titik potong dulu untuk menggambar sebuah grafik. Ada juga kan tadi. Nah, setelah itu dituangkan ke dalam bentuk grafik. Ini untuk yang kelompok yang belum nih ya, barangkali nanti bisa direvisi ya. Kemudian setelah grafik ada juga daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang diarsir. Nah, daerah himpunan penyelesaian itulah yang akan menjadi patokan kita untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, sebelum diakhiri silakan Aura untuk memimpin doa. Ya, sebelum berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim.
Baik, silakan Aura, terima kasih. Sebelum pulang, ibu-ibu punya pertanyaan yang bisa jawab, kelompoknya pulang duluan. Titik apa yang bisa dipakai untuk menentukan nilai maksimum dan minimum? Oke, silakan boleh pulang. Terima kasih, hati-hati di jalan ya.